secara teoritik orang yang lapar, mengosongkan perutnya, itu punya, asal tidak kelaparan ya. Lapar dengan kelaparan beda loh, Mas. Kelaparan bingung gitu. Kalau lapar itu biasanya mereka lebih asupan ke dirinya itu terbatas, kreativitasnya biasanya lebih muncul. Jadi biasanya sangat kreatif. Dan bisa produktif atau tidak, harusnya bisa jadi orang malas ya. Tapi harusnya kreativitas itu akan mendorong produktivitas. Karena kalau hanya untuk puasa kemudian tidur tidak beraktivitas, nilainya juga berbeda. Kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, dimanapun berada, saya sudah tentu selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah puasa, dan dengan rangkaian seluruh ibadahnya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, diselamatkan oleh Allah SWT dari wabah corona, dan senantiasa terjaga iman dan takwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa takut terjadi bukan karena kenyataan yang terjadi, tapi karena bayangan di pikiran pada apa yang akan terjadi. Makasih ya. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar ratusan kali. Mempraktekkan sekali lebih baik daripada melihat ratusan kali. Bukan mimpimu yang harus mengecil. Kemampuan dan keberanianmu yang harus membesar. Berani memulai hal baru, yakini segenap kemampuanmu. Awali mimpi besarmu, awali usahamu dengan mengajukan kredit usaha rakyat sekarang juga. Jamkrindo, solusi UMKMK menuju sukses. Saya percaya. Saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Ya, luar biasa saya bertemu dengan Habib Anies Soleh Ba'asin. Biasanya disebut seniman, tapi juga bisa motivator, bisa jadi ustadz dan sebagainya. Saya akan mengajak berbincang-bincang kepada beliau mengenai makna Ramadan. Bukan semata-mata dilihat dari segi agama, tapi juga dari segi sosial. Syukur juga bisa ditafsir dari segi politik. Karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan pasti tidak bisa dilepaskan dari masalah-masalah politik dan pengelolaan negara. Pak Anies, tolong diberi makna bulan Ramadan ini dari segi sosial. Syukur kalau bisa dari sisi politik. Silakan Pak Anies. Ya, sebelum kita ngomong panjang lebar tentang itu, prinsip dasar puasa itu kan sangat berkait dengan kuasa, Pak. Jadi orang dilarang untuk, atau pada momentum tertentu, pada rentang waktu tertentu, dilarang melakukan sesuatu yang dia kuasa melakukannya. Artinya justru menahan kekuasaan padahal dia berkuasa. Dia kuasa makan tapi nggak boleh makan. Dia kuasa banyak hal yang dia kuasa tapi dia nggak boleh. Nah, itu tanda takwa kan dari situ. Tidak melakukan apa yang dia mampu lakukan. Yang bahkan
bukan hanya sesuatu yang haram itu, yang halal. Artinya secara pelajaran pertama secara sosial, orang bisa melakukan apa saja dalam hubungan-hubungan sosial, tapi dia kuasa, tapi dia nggak lakukan itu karena pertimbangan-pertimbangan lain. Dalam konteks ini takwa kan kaitannya langsung dengan Allah. Maka Quran menyebut la'alakum tatakun. Siam itu la'alakum tatakun itu agar sangat mungkin kamu bisa menemukan kualitas takwa, kualitas waspada, tidak menggunakan kuasa semena-mena. Jadi dalam hubungan sosial ini sangat penting, apalagi politik. Politik kan berkait dengan kuasa. Orang kuasa melakukan, tapi justru dalam politik puasa itu menjadi sangat penting. Jadi karena ini puasa semacam momentum untuk merenung mawas diri gitu, Pak. Ya, artinya tidak melakukan, manusia ini kan sebenarnya kan titipan saja. Kuasa itu juga titipan. Milik kuasa itu kan kalau bahasa di bahasa pesantren kan itu kan bukan bahasa murni yang artinya benar-benar hakiki, tapi itu hanya amsal majas saja. Jadi seolah-olah manusia seolah-olah memiliki kuasa, tapi dia sebenarnya tidak memiliki betul itu. Salah satu contohnya kita nggak kuasa untuk kapan berhenti bernafas atau enggak, misalnya. Kapan berhenti, ketika lapar kita bisa menahan berapa lama, kita nggak tetap akan ada batasnya itu. Jadi pada diri sendiri aja manusia nggak kuasa. Dan puasa mengajarkan itu pada kita. Jadi berkait dengan bagaimana manusia mengelola kekuasaannya sampai pada tingkat yang ekstrim. Dulu ada kiai saya yang mengajarkan manusia diajar untuk pasif. Sisi lain itu untuk pasif. Pasif dalam pengertian, karena puasa itu salah satu pengertiannya memang pasif, walaupun ada aktivitas ya. Bahasa Arab itu kadang-kadang terasa seperti ambigu. Jadi pasif dalam pengertian ini itu orang diam, melihat, tidak masuk atau tidak menginterupsi atau mengintervensi kejadian-kejadian yang dia lihat. Orang hanya melihat. Dengan kata lain, orang melihat bagaimana Allah bekerja. Dengan diam, orang melihat bahwa tanpa saya pun dunia bergerak. Tanpa saya pun orang akan ada yang menolong dan lain sebagainya. Itu untuk menegasikan atau menafikan bahwa saya ini segala-galanya. Jadi sebagai diri itu kadang-kadang manusia kan merasa segala-galanya mampu. Justru itu dua sisi yang dua sisi satu mata uang yang sama. Menahan kuasa dan juga membatasi. Pak Anies, ya. Jadi kalau begitu misalnya di tengah hiruk pikuk politik ya atau sosial itu puasa itu menjadikan semacam jeda gitu ya. Jadi orang harus berhenti dulu dan nanti kalau keluar harus nanti perilaku kualitas lebih baik di bidang sosial maupun politik itu kira-kira. Ya, karena dengan kita jeda kita kan menjadi reflektif kan? Untuk melihat benarkah kuasa yang kita pakai selama ini outputnya positif. Takwa itu la'alakum tatakun, takwa itu outputnya positif. Artinya waspada, tidak semena-mena. Jadi selalu bertindak secara lebih tepat, presisi. Itu kan kalau kita sehari-hari karena desaan waktu, desaan zaman, orang bahasa Jawa kan serudak-seruduk untuk cepat bertindak, dan itu mengandalkan kuasa. Artinya pada anak misalnya, kita tidak mengajar anak secara misalnya secara gradual, pelan-pelan menyadarkan dia, tapi kita pakai kuasa sebagai orang tua. Kamu harus ini, kamu. Artinya kemudian kuasa-kuasa itu meskipun pada titik tertentu bisa dimanfaatkan secara positif, tapi pada titik yang lain kan jadi negatif. Orang menjadi tidak mengembangkan dirinya misalnya, itu satu contoh kecil. Ya.
Jadi kalau gitu puasa ini suatu apa ya, perilaku atau ibadah yang sifatnya total gitu ya. Jadi mulai mengendalikan mulai dari pikiran, tindakan gitu ya. Jadi semua sektor hubungan antara manusia dan sebagainya. Jadi semua total dikendalikan gitu, Pak. Ya, ya. Dan sebenarnya juga gini, Mas Bambang. Puasa itu prinsip dasar dari peradaban. Tanpa puasa peradaban tidak jalan. Contoh kecil, kita punya naik motor, kita bisa menabrak lampu merah untuk semau kita, tapi kita sadar bahwa kita harus berhenti saat lampu merah misalnya. Itu kan kita kuasa untuk nabrak, tapi kita nggak nabrak. Kita banyak contoh-contoh. Kita marah, kita kuasa untuk meluapkan kemarahan itu, tapi kita berpikir panjang. Apakah kemarahan saya ini berefek baik atau buruk misalnya? Dan seterusnya. Peradaban misalnya sekarang kalau semua orang tidak berpuasa misalnya, peradaban nggak berpuasa misalnya, dalam pengertian hakiki, saya kira lampu merah nggak akan ada gunanya, tabrakan akan terjadi. Orang tampar-tamparan, lempar-lemparan batu akan terjadi setiap hari itu. Itu kan karena orang berpuasa menahan. Itu kemudian diritualkan secara dalam sebulan penuh itu mencoba melihat bahwa hidupmu, peradabanmu itu tidak bisa berjalan kalau kamu tidak bertakwa, waspada. Dan itu artinya menjaga diri, membatasi kuasa yang kamu punya. Hanya sekian persen kuasa yang kamu punya boleh kamu lakukan. Yang 90% lebih itu harus kamu tahan. Ya, jadi Pak Anies puasa mengajarkan kepada kita untuk menahan diri, karena kalau kita tidak pandai menahan diri, maka dunia ini jadi kacau, peradaban tidak terbentuk. Ya, kira-kira begitu Pak Anies ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, tapi apakah puasa itu harus memberhentikan kita untuk tidak kreatif dan tidak produktif? Justru itu, Pak. Karena kita punya ruang untuk mengambil jarak dari apa yang kita kuasa lakukan. Kuasa kita lakukan keluar, artinya kan selalu keluar kan itu. Juga ke dalam. Kita punya ruang untuk refleksi, dan itu biasanya akan menemukan kreativitas dan produktivitas yang baru. Kita mencari output kreativitas yang outputnya itu positif dan produktif. Memang secara teoritik orang yang lapar mengosongkan perutnya itu punya, asal tidak kelaparan ya. Lapar dengan kelaparan beda loh, Pak. Kelaparan bingung gitu. Kalau lapar itu biasanya mereka lebih asupan ke dirinya itu terbatas, kreativitasnya biasanya lebih muncul. Jadi biasanya sangat kreatif. Dan bisa produktif atau tidak, harusnya bisa jadi orang malas ya. Tapi harusnya kreativitas itu akan mendorong produktivitas. Karena kalau hanya untuk puasa kemudian tidur tidak beraktivitas, nilainya juga berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Bambang, ketika kita punya keterbatasan fisik ya. Orang puasa kan banyak energinya berkurang untuk gerak. Orang kan akan kreatif menggunakan waktu dan tenaga yang terbatas itu untuk hasil yang maksimal. Itu kan butuh orang, artinya dalam sisi yang berbeda, modal sederhana pun secara prinsip ya, modal Anda sederhana, peluang Anda terbatas, Anda bisa maksimalisasikan sedemikian rupa. Dan puasa adalah contohnya. Meskipun kita tidak seperti ketika makan kita bisa lari misalnya kalau contoh ya, kalau kita habis makan bisa larinya bisa kencang sekali. Nah, bagaimana ketika kita kosong lari tapi mengatur bagaimana tujuannya itu tercapai dengan bekal yang terbatas. Itu kan harus kreatif, Mas. Jadi artinya bahwa puasa itu tidak menjadi alasan
untuk kita tidak menjadi kreatif dan menjadi produktif. Justru harusnya menjadi ruang untuk menjadi kreatif sekaligus produktif secara kreatif. Saya balik itu. Jadi karena ya kalau kita ngomong di lingkungan, saya miskin, saya nggak bisa, misalnya ini contoh saja, kita melebar sedikit ya. Saya nggak punya modal, saya terbatas karenanya. Itu tidak boleh menjadi alasan untuk tidak selalu berusaha. Sama dengan ketika saya puasa, saya agak lemah secara fisik, justru harusnya menjadi ruang bagaimana Anda bisa memanfaatkan itu secara maksimal. Ya. Yeah. Jadi kalau begitu justru banyak hal yang bisa kita lakukan secara produktif tadi ya, dengan mungkin secara fisik agak kurang ya energinya itu, tetapi hal lain mungkin malah justru produktif pada saat kita sedang melakukan puasa, misalnya komunikasi, silaturahmi, yang ini juga sering dimanfaatkan secara khusus pada bulan-bulan Ramadan ini. Gimana menurut Pak Anies? Ya memang harusnya tadi, Mas, ini menjadi ajang penting, tapi sekaligus ini komunikasi kita selama ini kan dirusak dengan medsos juga ya. Artinya ini juga kuasa, kita kuasa sih ngomong apa saja, kuasa juga untuk seolah-olah berbuat baik pada orang lain. Perbuatan baik yang berlebihan itu juga negatif karena yang berlebihan selalu ada unsur nafsu. Jadi bagaimana kita artinya puasa ini mendidik kita untuk kalau secara teori di orang-orang thariqah kan puasa itu membuat nafsu menurun tingkatnya. Nafsu itu berkaitan dengan energi ya, dengan keinginan dan lain sebagainya. Lah energinya menurun. Anda ingin lari tapi energi Anda hanya terbatas sehingga Anda akan membatasi itu. Nah, seringkali kita overload ketika ingin berbuat baik dengan berbuat baik komunikasi ya, artinya silaturahmi, ingin mengingatkan orang lain dengan overload sehingga kadang-kadang orang lain malah muntah itu kanunya. Nah, jadi komunikasi yang kadang-kadang berlebihan itu di Ramadan itu, di mana TV juga itu kan bisnis semua, kapitalisasi itu ya. Mestinya kan momentum itu berlaku setiap saat kalau tentang kebaikan, kalau Rasulullah sendiri mengatakan selama bulan Ramadan itu yang unik. Itu tangan beliau itu seperti sahabat-sahabat itu mensifati tangan beliau itu seperti dari tangan beliau keluar angin yang keras. Artinya beliau sangat dermawan sekali. Punya apa langsung diberikan orang lain, beramat pada semua sehingga seolah-olah bukan amalnya yang beliau ingin lakukan, tapi beliau menghindari memiliki sesuatu berlama-lama. Artinya sesuatu yang beliau miliki langsung beliau olah atau beliau berikan orang lain. Ini interaksi sosial semacam itu yang harusnya kita pakai. Artinya tadi saya katakan secara ego ke dalam manusia harus membatasi kekuasaannya, keinginannya, milik juga berkaitan dengan kuasa, tapi terus mengedarkannya dalam hubungan sosial. Itu akan sangat produktif kalau itu arah itu ditemukan. Jadi sebenarnya ini kalau dimaknai sebagai inersi nasional, jadi bulan-bulan ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa ya untuk memperbaiki tekad, komitmen untuk berbuat baik sesama manusia, sesama warga negara gitu. Gimana menurut Pak Anies? Itu yang unik di Indonesia, di banyak negara. Saya nggak tahu itu bagaimana menjelaskannya, tapi artinya momentum puasa yang dilakukan secara sosial, jamaah besar secara negeri-negeri Muslim ya, itu ada suasana tertentu yang tidak ditemukan ketika kita puasa di negara yang mayoritas misalnya non-Muslim ya. Suasana semacam, karena apa? Ada energi tertentu di mana orang keinginan berbuat baik itu semakin hari semakin tinggi. Nah, kalau ini semacam orkestra, itu tinggal bagaimana
para konduktor mengatur nada yang ingin diciptakan karena suasananya sangat mendukung untuk orang berbuat kebaikan-kebaikan itu. Bagaimana kita katakanlah merancang apa tindakan per tindakan selama 30 hari, orang itu akan sangat gampang untuk digerakkan ke arah kebaikan. Karena posisi psikologis maupun rohaniahnya terbuka lebih terbuka untuk menemukan kebaikan-kebaikan itu. Jadi bagaimana pemimpin-pemimpin atau para katakanlah ulama-ulama atau pendakwah itu akan bisa memanfaatkan ini untuk menjadi gerakan perubahan sosial misalnya. Jadi termasuk mungkin salah satu cara untuk mempercepat pemulihan ini masa pandemi ini. Pertama, orang akan banyak di rumah, kedua jarang makan di luar, sehingga itu biasanya kan penularannya juga tinggi. Jadi kalau dimanfaatkan menggerakkan itu lebih mudah sebenarnya di bulan Ramadan itu, Pak Anies ya. Sangat mudah sebenarnya, karena sekalian misalnya dalam tanda petik ya, semacam lockdown terbatas itu. Selama sebulan itu orang mampu itu. Saya punya cerita begini, Pak Bambang. Di kajian dulu itu, kajian padi itu banyak orang yang cerita dulu guru saya, Mbah Dullah Salam itu. Dulu itu orang-orang itu punya etos begini. Mereka kerja 11 bulan, 1 bulan off. Jadi mereka ini kaitan sama pandemi ya, tidak harus begini sebenarnya. Saya mau cerita kaitan dengan mungkin yang bisa dikaitkan dengan pandemi. Jadi mereka kerja 11 bulan dan setiap bulan pasti menyisihkan sebagian untuk Ramadan yang tidak bekerja. Selama sebulan penuh mereka akan beribadah. Hanya rumah masjid misalnya. Atau ke lingkungan tarawih, lingkungan terbatas artinya. Itu kalau itu dilakukan kan secara nasional bisa sangat mengurangi. Cuma kan memang ada itu satu sisi. Sisi yang lain tadi saya ceritakan tentang Rasulullah yang sangat dermawan di bulan Ramadan ini. Kalau banyak orang yang kemudian punya harta berlebih, bersikap sama, banyak orang-orang yang secara ekonomi agak berkurang. Artinya kalau setiap orang bertanggung jawab di lingkungan 40 tetangganya, 40 lingkaran 4, artinya 30 meter, 40 meter persegi lah, lingkaran. Jari-jarinya, bukan persegi, jari-jarinya 40 meter, 40 sampai 50 meter. Mereka bertanggung jawab membantu orang-orang yang tidak mampu di situ. Selama sebulan saja. Itu akan terjadi perubahan dahsyat itu dalam penyebaran penghentian pandemi ini. Artinya mempercepat, paling enggak mempercepat. Ya, Pak Anies. Ya. Menurut Pak Anies, bagaimana yang ideal para tokoh masyarakat, tokoh publik ini menjalani atau dalam tanda petik memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk kebaikan bersama? Karena kita over media kita baik medsos overload dengan kata-kata yang tidak berguna dari tokoh-tokoh. Artinya banyak sampah-sampah yang keluar. Kalau mereka sebulan ini diam, tidak menggunakan kuasa apapun, rakyat Indonesia akan aman, betul-betul aman itu. Artinya mereka sangat mengurangi sampai 90% lah. Omongan atau menggerakkan buzzer-buzzernya itu dikurangi sampai dengan 90%, Indonesia akan lebih baik. Dan seharusnya pelajaran besar kalau mereka betul-betul berpuasa. La'alakum tatakun kata Quran itu. Benar-benar untuk mencapai kualitas waspada, takwa itu. Itu sebulan ini kita bisa jadikan ruang laboratorium
Betapa Indonesia bisa lebih damai kalau mereka banyak menutup mulutnya, meskipun mereka mampu membuka mulutnya. Jadi pelajaran puasa ini sangat luar biasa kalau dimanfaatkan secara sosial kemasyarakatan, bahkan juga kenegaraan, akan manfaatnya sangat besar, Pak Anies ya. Sangat besar. Problemnya kan Indonesia kan pernah dulu menyebut negeri teater, Pak. Negeri ritual. Jadi puasa pun oleh mereka dianggap sebagai bagian ritual saja. Artinya seperti ya gimana sih kalau nggak ritual? Pandemi ada orang pertama yang kena diritualkan. Persembuhan pertama diritualkan. Apa-apa diritualkan. Nah, puasa juga diritualkan itu. Artinya ritual dalam arti upacara, kayak upacara saja yang tanpa isi gitu. Kebanyakan sebagian besar memanfaatkan puasa ini sebagai momentum hanya sekedar sebagai ruang teater. Sehingga banyak orang-orang yang misalnya sekarang sih kebanyakan berjilbab ya. Dulu nggak berjilbab, ketika puasa berjilbab. Yang sebenarnya tidak banyak sholat ya, tanpa alim itu kan hanya untuk kepentingan politik saja gitu. Dan itu sebenarnya rakyat paham. Kalau mereka tidak bermain teater sebulan ini saja, Indonesia akan menemukan kehakikian yang benar malah sebenarnya. Jadi kalau begitu siapa yang harus mengedukasi perilaku-perilaku ideal seperti ini? Ya mestinya para ulama, pastinya para bijak ya, yang berani untuk mengambil jarak. Mengambil jarak itu kan puasa itu. Mengambil jarak salah satu bentuknya mengambil jarak dari apapun, termasuk dari kekuasaan dan dari macam-macam, agar bisa melihat, oh ini ada kekurangan di sini, ada kelebihan di sini, untuk dikembalikan yang lebih dikurangi supaya kembali ke standar, yang kurang ditambahi supaya kembali ke wasat tadi, ke tengah. Ya. Dan itu kan butuh pemahaman tentang keseluruhan kehidupan ini, Pak. Hubungannya dari mana kita, mau kemana kita, hubungannya dengan Allah, hubungannya jalan sejarah, arahnya kemana. Dan itu kan orang-orang kalau yang dulu mengatakan orang-orang yang, ya kalau pakai istilah Plato ya, para santo, para wali-wali itulah. Jadi Pak Anies tadi mengatakan jangan terlalu banyak sampah kata-kata. Yes. Jadi gitu kalau mengurangi bicara berarti teladan yang harus lebih banyak, perbuatan yang harus dicontohkan berarti. Ya. Di sini kan orang kan gampang ngomong macam-macam tapi nggak ada faktanya. Bahkan bukan nggak ada faktanya, itu kalau itu masih bagus ya. Kita ini dikacaukan. Orang yang dulu ngomong nggak ada faktanya buruk. Sekarang orang ngomong nggak ada faktanya, itu masih dianggap baik loh, Mas. Karena ngomongnya A, faktanya C. Jadi bukan tidak ada faktanya lagi, faktanya berkebalikan dengan apa yang dikatakan. Itu kan kalau begitu lebih baik nggak usah ngomong. Karena orang kemudian menganggap sekarang kan banyak friksi di masyarakat karena oh itu omongannya begitu tapi tindakannya B misalnya. Yang satu berpegang pada tindakannya, yang satu berpegang pada kata-katanya. Dan mereka bertabrakan ini. Lah, ini kalau ini desain untuk mengacaukan fokus masyarakat, ya tunggu tanggal mainnya. Kalau ini memang muncul karena kebodohan, ya diperbaiki gitu loh. Kalau ini desain ya saya nggak bisa ngomong apa-apa kecuali fantadiru sa'ah kalau kata Quran. Ya tunggu saatnya, akan ada saatnya. Sesuatu itu pasti. Karena ada ajalnya sesuatu itu. Baik, Pak Anies. Terakhir mungkin Pak Anies ingin menyampaikan sesuatu di dalam momentum yang tadi sangat luar biasa, bisa menjadi ruang kita untuk merenung, untuk mawas diri, untuk jeda, untuk mengistirahatkan hal-hal yang tidak ideal, sehingga nanti keluar setelah Ramadan ini kita akan
menyumbangkan sesuatu yang baru, suatu ketenangan, suatu semangat yang lebih baik, keharmonisan dan sebagainya. Silakan Pak Anies. Ya, gini Pak Bang. Setiap malam itu kalau Quran ya. Quran itu setiap malam ada ayat yang mengatakan setiap malam itu Allah turun ke bumi sepertiga malam. Walaupun ada tafsir yang mengatakan itu bukan Allah, itu para malaikat. Tapi kata-kata di Quran banyak ulama yang menafsirkan Allah yang datang. Artinya saat terdekat manusia, walaupun Allah itu tidak terkait ruang waktu dan kedekatan kejauhan. Manusia yang jadi titik sentralnya di sini. Saat terdekat manusia dengan kebenaran, dengan Allah, itu di sepertiga malam. Artinya dalam sehari semalam, itu ada momentum orang posisinya sangat dekat. Bukan karena ini nanti kalau dipahami secara bahasa letterlek akan bisa jadi perdebatan. Bukan manusia ini yang mendekat, tapi kebenaran ini berada di sisi dekat dengan manusia, karena manusia dalam situasi yang siap menerima kebenaran. Nah, di luar itu, ini percontohan begini. Di luar itu kita harus berjalan 10 langkah untuk mencapai pintu. Setiap malam itu kita 1 langkah sudah sampai ke pintu. Kalau pakai contoh itu. Ramadan itu sama dengan begitu. Ketika orang harus mendatangi, ini amsal ya, harus mendatangi. Di luar Ramadan seolah orang berada di situasi yang harus mendatangi Tuhan. Nah, di momentum Ramadan ini kita 1 langkah. Tuhan yang mendekat. Sehingga situasi batinnya, situasi lebih terbuka. Nah, momentum semacam ini mestinya membuat orang lebih siap berubah. Tadi saya katakan di depan. Siap berubah karena berada di dekat. Kita banyak contoh ya. Ada satu hadis yang sangat unik. Semua ibadah itu ada jelas pahalanya. Jelas rewardnya ya. Artinya ada jelas sebut pahala apa. Nah, ibadah yang tidak disebut pahalanya itu puasa. Puasa itu untukku, kata Allah dalam hadis itu. Artinya situasi kedekatan ini bisa membuka manusia ke ruang-ruang yang nantinya bisa menemukan apa yang disebut Lailatul Qadar. Menemukan satu momentum kedirian baru. Jadi kalau kita berangkat dari itu, maka puasa kita niati dengan satu. Kita merefleksi bahwa apa yang kuasa kita lakukan harus kita batasi supaya kita tahu untuk apa kita melakukan sesuatu. Di titik nanti akhirnya, di sepertiga, karena itu kenapa kok walaupun tanggalnya bisa berubah, Lailatul Qadar oleh ulama-ulama sebut di sepertiga akhir. Karena kalau kita etape perjalanan, terakhir itu orang semakin intensivitas tinggi, semakin dia naik menemukan kedirian-kedirian yang baru. Mungkin itu, Pak Oba. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Anies Soleh Basid, ya. Seorang seniman, seorang penulis, kolumnis, motivator, ya. Terima kasih sekali, kita sudah belajar dan memaknai dengan cara yang berbeda terhadap momentum Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies, nggih. Sama-sama. Matur nuwun, nggih. Jujur ya, aku bangga loh sama kamu. Ah, biasa aja kali, Rin. Kamu hebat, akhirnya berani memulai usaha open PO brownies keju resep andalanmu. Begitulah, Rin. Mungkin momennya baru dapat sekarang. Kenapa nggak dari dulu sih? Brownies keju bikinanmu endes banget.
Panjang ceritanya Rin, keputusan aku untuk fokus memulai usaha brownies ini selalu ada aja kendalanya. Beresin skripsi lah, lembur kerja, Bantuin Reno bikin tugas akhir, makan malam bareng. ih aku gak ada apa-apa kok sama dia. Percaya Mbak Chef Gendis. Terus kenapa akhirnya kamu bisa yakin memulai usaha ini? Sekarang aku punya modal yang kuat Rin, dan dijamin. Dijamin siapa, Dis? Jamkrindo, jaminan kredit Indonesia. Setiap modal usaha kredit usaha rakyat mendapatkan penjaminan Jamkrindo. Awali usahamu, tumbuhkan bisnismu. Jamkrindo, solusi UMKMK menuju sukses. Silakan dicoba. Dijamin endes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saya Muhammad Haris, Wakil Wali Kota Salatiga, sekaligus Ketua DPPKS Jawa Tengah. Kepada saudara-saudara kami kaum muslimin di Jawa Tengah dan di seluruh Nusantara, kami ucapkan selamat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk melaksanakan puasa di tahun ini, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita, tarawih kita, infak sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menggolongkan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Terima kasih. Selamat berpuasa, sehat berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.